Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan yang saya hormati Ibu Ratih Anggoro Wilis, SEMM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Siber Asia dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Udi Wiono dari kelas MJ 501 berkesempatan untuk mempresentasikan salah satu model strategi yang diterapkan untuk mengembangkan profit dari suatu bisnis, baik bisnis digital maupun bisnis konvensional. Apa itu mengenai model yang akan kita bahas pada kali ini? Tentu kita akan membahas mengenai 10 types innovation. Jadi, 10 type innovation merupakan cara memberikan hasil terobosan dengan memahami 10 jenis dari inovasi. Jadi kalau kita akan membahas mengenai 10 type innovation, tentu kita harus mengetahui learning objective apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, tentu kita akan mencari tahu asal-usul dari 10 type innovation itu di mana sih, siapa sih yang menemukan kok sampai ada metodologi semacam itu. Kemudian, menjadi terbiasa dengan 10 type innovation, tentunya kita harus memahami ada apa saja di dalam 10 type innovation itu. Yang ketiga, kita juga harus tahu bagaimana cara menggunakan 10 type innovation itu, atau bagaimana cara kerja dari 10 type innovation itu sendiri. Dan yang terakhir, supaya lebih jelas, supaya lebih mampu memahami dari maksud 10 type innovation, kita tentu harus masuk ke dalam studi kasus yang nyata di dalam suatu bisnis yang sudah berjalan. Jadi kalau kita pelajari asal-usul dari 10 type innovation, 10 type innovation sendiri itu ditemukan di Dublin sekitar tahun 1997 oleh J. Dublin dan Larry Kelley. Setelah mengalami banyak perubahan, studi, kemudian penelitian, akhirnya pada tahun 1981 10 type innovation mampu diciptakan sebagai pondasi sebelum disempurnakan oleh Larry Kelley pada tahun 2013, yang menjadi salah satu disiplin ilmu bahwa untuk membangun atau untuk membentuk suatu terobosan di dalam bisnis itu harus ada satu disiplin ilmu yang dijalankan. Jadi agensi ini melakukan pendekatan inovasi berdasarkan beberapa orang dari multidisiplin ilmu. Kemudian kita masuk ke item yang pertama, yaitu configuration. Apa itu configuration? Yaitu jenis inovasi yang difokuskan pada cara kerja terdalam perusahaan. Jadi kalau kita lihat dari konfigurasi itu terdiri dari 4 jenis inovasi, di mana inovasi yang pertama tentu berfokus pada profit model, yang kedua berfokus pada networking, kemudian yang ketiga berfokus pada struktur organisasi itu sendiri, dan yang terakhir berfokus pada proses produksi yang ada di dalam bisnis itu. Kemudian masuk ke tahapan kedua, di situ ada yang namanya offering. Kalau kita bicara offering, tentu kita akan melihat sebuah inovasi yang difokuskan pada produk atau layanan inti dari suatu perusahaan. Di dalam offering terdiri dari 2 inovasi. Pertama, produk performance yang berfokus pada keunggulan yang ditawarkan dari suatu produk, dan kemudian produk sistem, di mana satu produk itu terdiri dari beberapa item yang saling melengkapi. Kalau kita ambil contoh seperti Apple menciptakan satu produk, dia membuat satu operating system bernama iOS yang bisa digunakan di MacBook, iPad, iPhone, iPod, bahkan di smartwatch yang mereka ciptakan. Jadi ketika kita masuk ke dalam circle Apple, kita akan menjumpai berbagai macam jenis produk yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir kita akan masuk ke experience, di mana experience itu merupakan jenis inovasi yang difokuskan pada elemen-elemen yang lebih banyak berhubungan dengan pelanggan dari suatu perusahaan. Di dalam experience itu terdiri dari 4 inovasi, mulai dari service, pelayanan, apa saja yang ditawarkan, kemudian channel, saluran yang digunakan untuk menghubungkan antara supplier, produsen, dan konsumen sehingga mudah dikenal, mudah untuk berkomunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada brand atau image, di mana perusahaan itu membangun suatu
nama, baik nama perusahaan ataupun nama produk, sehingga mudah dikenal di masyarakat. Kalau kita bicara Apple, apa brand yang kita tahu dari Apple itu tentu produk yang sangat ekspensif, kemudian di situ kita punya privilege, dan yang paling penting apa? Simple, mudah digunakan, dan sulit untuk ditembus oleh aplikasi-aplikasi yang tidak bersahabat terhadap perangkat hardware ataupun software yang ada di Apple itu. Kemudian yang terakhir, customer engagement, yaitu bagaimana membangun hubungan antara produsen dengan si pelanggan. Kalau kita lihat contoh Apple, setiap bulan September ketika merilis iPhone baru ataupun line up produk baru, yang mengantri di ribuan gerai Apple di seluruh dunia itu sangat banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa customer engagement Apple sangat bagus sekali. Kemudian bagaimana cara menggunakan Tentak Innovation sehingga dapat bekerja optimal di dalam suatu implementasi bisnis. Kalau kita lihat dari profit model, tentu yang ada di dalam strategi yang ditetapkan adalah bagaimana perusahaan menciptakan, membuat, dan mencari profit sebanyak mungkin sehingga uang yang ada atau cash flow yang ada di dalam satu perusahaan itu berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, network. Tentu yang diprioritaskan adalah bagaimana menghubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga komunikasinya menjadi lancar, komunikasinya menjadi lebih baik sehingga bisnis bisa berjalan dengan baik. Kemudian kalau kita bicara mengenai structure, tentu di sini ada align your talent atau istilahnya bagaimana mengoptimalkan, bagaimana menghubungkan, bagaimana memerge satu talent dengan talent yang lain sehingga bisnis dapat bertumbuh berkembang dengan luar biasa pesat. Kemudian yang keempat ada proses, tentu di situ ada satu superior metode yang digunakan untuk menciptakan satu produk. Kita bisa lihat bagaimana Apple mengembangkan proses yang sangat bagus, prosesor yang bagus, sistem operasi yang bagus, hardware yang bagus, kamera yang bagus, sehingga sangat sulit sekali produk-produk lain untuk meniru, untuk mencontoh. Bisa mencontek idenya, tapi untuk mengimbangi kekuatan dari hardware softwarenya itu sangat sulit sekali. Itu salah satu contoh dari superior network. Kemudian yang kelima ada product performance, tentu kita akan bicara functionality dari suatu produk. Yang keenam kita akan masuk ke product system, di mana di situ terdiri dari complementary product. Yang ketujuh ada service, yaitu enhance the value. Jadi bagaimana suatu bisnis mampu melayani pelanggan sebelum menjadi pelanggan, ketika menjadi pelanggan, dan setelah menjadi pelanggan tetap. Itu merupakan sesuatu hal yang sulit, tapi kita bisa belajar dari Toyota, di mana Toyota mampu menjadi salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia dengan salah satunya memberikan servis yang terbaik. Kemudian kalau kita bicara channel, tentu kita harus bicara mengenai deliver your offering, bagaimana kita mampu menawarkan, mempengaruhi para pelanggan kita untuk datang ke dalam bisnis kita. Channel-channel apa saja yang kita gunakan. Kemudian yang kesembilan, brand. Untuk ini harus bicara mengenai represent your offering. Jadi bagaimana kita membangun image sedemikian rupa sehingga orang lain itu kalau membicarakan suatu produk akan terngiang, akan terikat dengan produk yang kita tawarkan. Yang terakhir tentu customer engagement, itu foster distinctive interaktif. Jadi bagaimana hubungan itu tidak hanya monoton dari produsen ke konsumen, tapi juga konsumen melakukan hubungan yang aktif terhadap produsennya. Jadi hubungan yang saling melengkapi. Baik, masuk ke studi kasus yang akan saya paparkan. Di sini saya mengambil salah satu contoh usaha yang saya dirikan, yaitu Blooming Mua, di mana Blooming Mua merupakan usaha yang didasarkan dari hobi semata, namun alhamdulillah bisa menjadi satu bisnis yang menghasilkan uang untuk bertahan hidup. Jadi kalau kita baca sekilas mengenai Blooming Mua, Blooming Mua lahir pada tahun 2015, tepatnya di bulan November. Kala itu istri saya, Endah Nur Fatili, bersama kakak ipar saya merintis satu bisnis. Dimulai dari bangku sekolah. Ini luar biasa sekali. Mereka dengan kegabutan dan dengan keisengannya mampu menciptakan satu peluang bisnis di mana waktu itu belum ada seperti saat ini, belum menjamur, sehingga menjadi bisnis yang prospek yang mampu menopang keuangan seorang pelajar. Kemudian kalau kita bicara inovasi di dalam Blooming Mua,
Blumimua melakukan berbagai inovasi mulai dari kualitas sentuhan, bahan-bahan yang digunakan, hingga pemasaran yang dimulai dari getuk tular, kalau istilah orang Jawa itu dari mulut ke mulut. Kemudian mengikuti kontes kecantikan mulai dari yang berbayar sampai tidak berbayar, kemudian menggunakan media sosial mulai dari BlackBerry Messenger. Dulu ketika sekali orang mengenal BlackBerry pasti kita akan bicara BlackBerry Messenger, kemudian ada Facebook, Line, WhatsApp, hingga Instagram. Saat ini dengan kecanggihan teknologi dan kemudahan dalam mengakses platform editing promosi bisa dilakukan lebih baik dan berkualitas menggunakan kamera smartphone dan ditambah aplikasi editing seperti Canva, Photoroom, Mojo, VN, dan masih banyak lagi. Saat ini tercatat follower Blumimua di Instagram sudah mencapai 3.312. Saya belum update lagi untuk terakhir ini berapa, tapi kurang lebih di angka 3.000-an. Ini mulai dari Jogja, Serang, Jakarta, Tangerang, Surabaya, Solo, dan Cilegon. Jadi sudah banyak sekali yang menggunakan jasa kami. Alhamdulillah kami. Tentu ini semua berkat dari apa yang Allah berikan ke kami untuk dioptimalkan. Jadi kalau kita bicara konfigurasi di Blumimua evaluasi pada line up produk-produk kecantikan yang digunakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penikmat jasa kecantikan yang datang. Bisa kita lihat pada tampilan sebelah kanan, di situ terlihat wajah-wajah cantik dari customer kami, itu mulai dari pre-wedding hingga weddingnya, kemudian acara wisuda, acara kondangan, sampai bridesmaid juga di situ ada. Selain faktor ketahanan terhadap perubahan cuaca, tentu produk yang kami tawarkan juga ramah terhadap kulit-kulit wajah yang sensitif ataupun yang alergi terhadap produk kecantikan. Jadi tidak sembarangan produk yang kami gunakan. Yang kami harapkan tentu bisa memberikan kesan yang terbaik di momen yang terbaik. Bahkan tidak sering mengeluarkan air mata itu kalau misalkan pelanggannya ada yang sensitif sekali ketika mendapat debu. Nah, itu juga kami pikirkan bagaimana menggunakan softline, bulu mata, atau foundation yang sesuai dengan karakteristik dari pelanggan. Evaluasi performa dan sistem yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Itu tentu yang kami lakukan di usaha Blumimua. Kemudian Blumimua selalu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan pengguna jasa makeup artist di seluruh event yang dipercayakan kepada Blumimua. Salah satu hal yang bisa menunjukkan kepuasan terhadap servis yang diberikan adalah feedback atau umpan balik yang diberikan oleh pelanggan. Satu bisa melalui repeat order ataupun menginformasikan atau memberitahukan kepada rekannya, kepada saudaranya, keluarganya bahwa jika membutuhkan usaha atau jika membutuhkan rekanan bisnis atau membutuhkan touch up makeup itu sendiri untuk pribadinya, itu bisa menghubungi Blumimua. Yang paling oke tentu saja memberikan referensi bahwa Blumimua merupakan salah satu usaha makeup artist, bukan hanya makeup artist saja, tapi juga dari wedding organizer, kemudian pesta, tenda, acara, family gathering, dan lain sebagainya bisa dipercaya. Ini salah satu penghargaan yang kami terima ketika menghadiri kontes kecantikan di tempat kami berada. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai Tentype Innovation. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru bagaimana mengimplementasikan Tentype Innovation di dalam bisnis yang sederhana. Apa yang kami kerjakan tentu belum sempurna, tapi dengan berjalannya waktu, kemudian menambah literasi yang kami miliki, bisnis kami akan menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan bisnis saudara-saudara juga dapat berkembang pesat. Dan saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.